Om Swastiastu, Om Awignamastu, Sidep. Teman-teman umat Hindu dimanapun berada yang saya kasihi dan saya cintai, semoga teman-teman dimanapun berada selalu sehat, bahagia dan rahayu. Di hari ini saya mau berbagi tentang jenis-jenis pelinggih yang ada di Meracan. Tapi sebelumnya saya mohon Warunugraha Reng Ida Sangyang Widiwasa, Reng Ida Sangyang Aji Saraswati, begitu pula Reng Ida para selinggih dimanapun berada. Di setiap pekarangan rumah yang kita tinggali atau kita tempati, harus ada pelinggih kemulan, taksu dan ulun karang. Teman-teman Hindu dimanapun berada yang saya kasihi, ada jenis-jenis pelinggih, beberapa pelinggih yang ada di Meracan. Dan di hari ini saya mau berbagi, menjelaskan pelinggih apa saja dan yang melinggih dari sinar sucinya Ida Sangyang Widi pada setiap pelinggih. Teman-teman, sebagai pelinggih pokok ada yang disebut dengan pelinggih rong tiga atau kemulan. Di sana beristana atau melinggih Ida Sangyang Trimurti, menyatu dengan roh leluhur kita yang sudah disucikan melalui proses upakara, triyadnya dan meligya sampai ngantar linggih lagi melinggih ring kemulan, disebutlah Ida Betara Guru. Teman-teman, saya lanjutkan. Ada pelinggih Surya. Pelinggih Surya niki di Bali niki disebut dengan pelinggih Padma atau Sanggar Surya, dan yang beristana atau melinggih di sana adalah Ida Sangyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa sebagai sang pencipta alam semesta dengan maha kuasa, maha dari segalanya. Itu adalah pelinggih dari Ida Sangyang Widiwasa. Jika ada simbol Sangyang Acintya atau Sangyang Licin. Dan selanjutnya saya lanjutkan dengan pelinggih Catu Kerucut yang atapnya dikerucut seperti gunung. Jika adalah pelinggih dari Ida Betara Genijaya atau Betara Gunung Agung. Di Bali sering disebut dengan Gedong Sari. Saya lanjutkan, ada pelinggih Catu Mujung. Jika yang beristana atau melinggih Dewatari Sri Sedana. Di Bali disebut dengan Betara Sri Rambut Sedana dengan simbol kemakmuran uang, mas-masan dan lain sebagainya. Ada pelinggih Catu Meres. Yang beristana atau melinggih Betari Manik Galih atau disebut dengan beras. Dewi Sri, simbolnya beras, ke Ida Betari Sri. Setelah itu ada pelinggih Taksu. Pelinggih Taksu ini harus ada di Meracan. Nika adalah pelinggih dari Dasaguna, karena di dalam kehidupan ada pekerjaan-pekerjaan kita masing-masing. Jika agar lebih mentaksu, di sanalah tempatnya memohon kekuatan taksu atau guna yang disebut dengan dasaguna. Juga ada pelinggih Manjarsi. Di Bali disebut dengan pelinggih Manjangan Suang. Dan ada pelinggih Pangerurah. Pelinggih Pangerurah niki adalah pelinggih dari simbol dewa, juga dari simbol Pancamaha Buddha. Ke antara Buddha dan dewa. Ke sebagai pepatih, ke menyalurkan segala doa kita kepada Ida Betara sane melinggih ring Meracan, juga sebagai inspirasi atau pengantar wahyu dari para dewa
sana melinggih atau beristana di kerajaan ke umatnya atau ke banyak ide udara. Juga ada pelinggih kawitan. Pelinggih kawitan disebut juga pelinggih kemimitan, juga dalam tatua disebut dengan pelinggih pesarian. Terus yang beristana di sana adalah murni dari leluhur atau roh leluhur kita yang sudah disucikan melalui proses upacara pitriannya, religio, antarlinggih dan sebagainya. Itu murni. Dan ada pelinggih piasan. Pelinggih piasan ini berbentuk segi empat panjang. Ke yang beristana atau melinggih di sana adalah ide Sang Yang Wenang. Sehingga apabila upacara ngodalin dan lain sebagainya medal ide betara, wenang melinggih ring piasan. Pelinggih jenis pelinggih yang di kerajaan. Lanjut ke pekarangan rumah, ada pelinggih siwa reka. Pelinggih siwa reka ini adalah pelinggih manifestasi Tuhan sebagai siwa pencipta. Mungkin di dalam sebuah pekarangan rumah ini menciptakan keselamatan, kerahayuan, juga ketentraman. Nah, di sudut pekarangan rumah di barat laut ada pelinggih penghulun karang. Yang beristana melinggih di sana adalah Betari Durga Manik. Dan di depan angkul-angkul rumah jika ada yang disebut dengan pelinggih lebuh dan beristana atau melinggih Sang Yang Wisesa. Teman-teman, umat Hindu yang saya cintai, mungkin di hari berikutnya saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang kenapa ide betara atau sinar sucinya ide Sang Yang Widi melinggih di masing-masing pelinggih dan tujuan maknanya bagaimana. Di hari yang baik ini, saya mau berbagi tentang salah satu pelinggih di Merajaan yang ada manjangan suang atau sering disebut dengan mancersi. Teman-teman umat Hindu dimanapun berada yang saya kasihi, saya di hari ini cuma mau berbagi agar teman-teman lebih menambah wawasan, mungkin lebih memicu untuk semangat belajar membaca tatua, ajaran-ajaran sastra di Bali, biar lebih mengerti tentang proses agama dan ajaran-ajaran Hindu yang kita lakukan setiap hari. Teman-teman umat Hindu dimanapun berada, biar teman-teman tidak salah mengerti. Mungkin ada orang luar yang bertanya kenapa harus ada binatang di sana. Nika adalah simbol penghormatan kepada lima resi yang menata ajaran kehidupan beragama di Bali. Nika dengan tiangnya yang lima atau di Bali Saka lima niki adalah simbol atau penghormatan dari lima resi niki yang disebut dengan Pancersi. Dan kepala manjangan niki ada simbol kemahasidian atau kepintaran, sucian jiwanya ide Pancersi niki berkorban untuk keselamatan umat Hindu sampai akhir zaman. Dan manjangan sampai dengan tanduknya yang bercabang niki adalah penghormatan atau simbol dari kekuasaan kerajaan Majapahit yang sangat tersohor saat itu. Nah, teman-teman umat Hindu dimanapun berada, saya bercerita sekilas tentang kenapa ide Mancersi yang bergelar Empu niki datang ke Bali. Pada tahun Nisa ke-910 ada raja dari Majapahit yang berkuasa di Bali yang memimpin saat itu, dan teman-teman Bali saat itu masih menganut sekte yang ada di Bali ini 6 sekte. Yang pertama ada
sekte Bayu. Sekte Bayu niki masih hanya memuja bintang dan angin. Yang kedua ada sekte Kala. Sekte Kala niki memuja tempat-tempat angker. Yang ketiga ada sekte Wisnu yang memuja hujan. Yang keempat ada sekte Indra. Sekte Indra niki memuja gunung dan bulan. Yang kelima ada sekte Sambu yang memuja patung atau arca. Yang keenam ada sekte Brahma. Sekte Brahma niki memuja Surya atau Agni. Karena masih menganut sekte, sehingga pada saat itu teman-teman Bali pada zaman itu sering terjadi keributan karena saling merebut pengikut. Nah, karena kericuhan ini diutuslah 5 resi ini datang ke Bali oleh Raja Majapahit untuk menata teman-teman Hindu di Bali, teman-teman kita saat itu di Bali, agar lebih baik kehidupannya di dalam menjalankan sebuah ajaran. Maka mulai itu diajarkanlah atau berkeyakinan dengan Siwa dan Buddha dengan konsep Trimurti, dan di desa Kraman atau desa adat diharuskan ada pura desa, pura pusah, dan pura dalam. Nah, sehingga sampai di pekarangan rumah pun di rumah masing-masing harus ada pelinggih rongkelu niki. Itu adalah simbolis juga simbol dari Trimurti. Itu untuk menjaga atau memohon atau dijadikan oleh umat Hindu sebagai kemulan. Teman-teman umat Hindu dimanapun berada, mungkin di hari ini hanya segitu aja dulu saya jelaskan atau saya berbagi. Saya ingin teman-teman ada semangat untuk belajar membaca tattwa filsafat sastra Hindu agar teman-teman lebih mengerti dan paham tentang ajaran-ajaran dan pemargi upacara di Bali. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang salah atau lebih, saya mohon maaf. Saya sinap untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.